Welcome to my channel Abdul Aziz Rifai Makudi. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati dan kita banggakan Bapak Dr. Haji Rukman, Ketua Paguyuban Pegawai Ex Binagram Pankim, yang sama-sama kita hormati para sesepuh, para pejabat, dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih dalam suasana Idul Fitri, perkenankan saya menyampaikan selamat Idul Fitri 1444 Hijriah 2023 Masehi. Taqabbalallahu minna minkum, taqabbalallah ya karim, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih kepada pimpinan acara yang telah memberikan kesempatan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada acara halal bihalal pegawai ex pegawai Binagram Pankim pada hari ini, izinkan saya akan menyampaikan 5 agenda atau 5 bab dalam beberapa penjelasan yang saya akan sampaikan secara singkat saja, mengingat waktu yang cukup singkat. Yang pertama adalah berkaitan dengan arti halal bihalal. Arti halal bihalal di sini dapat dipahami ya, bahwa asal kata halal bihalal di sini adalah halla atau halala. Artinya adalah menyelesaikan masalah atau meluruskan benang kusut, dan dapat diartikan juga mencairkan yang beku atau melepaskan ikatan yang membelenggu. Kemudian agenda yang kedua adalah 15 cara membersihkan hati. Yang ketiga adalah mengenai perlunya bersalaman. Kemudian yang keempat, perlunya silaturahim. Yang kelima adalah resep untuk merajut silaturahim. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hal membersihkan diri, maka ada dalam petunjuk Al-Quran maupun Al-Hadis, yaitu ada 15 cara untuk membersihkan hati dan pikiran. Yang pertama adalah sabar. Sabar dalam menghadapi berbagai macam gelombang kehidupan
baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Yang kedua adalah kita selalu mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, berprasangka baik. Yang keempat, usahakan lebih khusyuk dalam sholat. Yang kelima adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Ar-Ra'du ayat 28. Yang keenam, kita upayakan untuk selalu mengingat semua akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, membaca Al-Quran kita lazimkan, kita biasakan setiap hari untuk terus membaca Al-Quranul Karim. Yang kedelapan, meningkatkan silaturahim. 9 adalah selalu dalam keadaan suci atau berwudu. Yang ke-10 kita melakukan sedekah. Ke-11 melaksanakan sholat tahajud. Yang ke-12 kita selalu berpuasa baik Ramadan maupun puasa-puasa sunnah Senin Kemis dan sebagainya. Yang ke-13 memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian yang ke-14 adalah kita berupaya selalu menyayangi sesama. Yang terakhir, yang 15 adalah banyak mengingat mengenai dosa kita dan mengingat akan kematian. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk agenda yang ketiga yaitu adalah mengenai perlunya kita bersalaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi dan Ibnu Majah, "Ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa." Dua orang Islam yang bertemu satu sama lain kemudian berjabatan tangan, kedua orang itu akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum mereka berpisah satu sama lain. Begitu cepatnya Allah mengampuni dosa orang-orang yang mau bersalaman satu sama lain. Sebelum berpisah, sebelum melepaskan tangannya itu, Allah ampuni dosa-dosa keduanya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mengenai yang keempat, yaitu perlunya silaturahim. Dalam beberapa hadis, yang pertama hadis yang menyatakan la yadkhulul jannata qati'u rahim. Tidak dapat masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Kemudian hadis yang kedua, man sarrahu ayyamudda lahu fi umrihi wa yuwassa'a lahu fi rizqihi fal yattaqillaha wal yasil rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rizkinya, maka hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyambung silaturahim. Al-Hadis. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian untuk yang terakhir adalah berkaitan dengan merajut silaturahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam antara lain telah memberikan resep kepada kita, kepada umat,
yaitu dengan salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. An Abi Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala alla ukhbirukum biman tuharrimu alaihin nar qalu bala ya Rasulullah qala ala kulli hayyin layyin qaribin sahlin rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah. Maukah kalian aku tunjukkan orang yang haram baginya tersentuh api neraka? Para sahabat berkata, mau ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, mereka adalah hayyin, layyin, qoribin, dan sahlin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 4 resep yang diberikan pada Allah dan diberikan oleh Rasulullah kepada kita, yaitu dalam rangka kita merajut silaturahim, itu kita upayakan agar kita melaksanakan 4 ciri-ciri yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam hadis tersebut. Hayyin artinya orang yang memiliki ketenangan dan keteduhan lahir dan batin, tidak mudah marah, tidak mudah memaki, mencaci maki atau melaknat orang lain. Selalu jiwanya tenang dan teduh. Itulah orang-orang hayyin. Kemudian yang lain artinya orang yang lemah lembut, santun tutur katanya dan sikapnya, tidak kasar, baik dengan sesama dan selalu berupaya dengan perkataan yang lembut. Kemudian yang ketiga, qoribin atau disebut akrab. Ramah, diajak bicara, menyenangkan, dan selalu senyum, mudah bersahabat. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat ini adalah sahlin. Orang yang tidak mempersulit sesuatu. Dia berusaha selalu ada cara untuk menyelesaikan berbagai masalah dan suka membantu orang lain. Inilah hadirin sekalian 4 dari ciri-ciri orang-orang yang semacam disebutkan tadi, 4 ciri tadi, hayyin, layyin, qoribin, dan sahlin. Ini adalah merupakan bagian dari upaya-upaya kita dalam rangka kita merajut silaturahim yang kita selalu berupaya untuk meningkat dalam rangka persahabatan dan persaudaraan di lingkungan teman-teman ex pegawai Binagram Pankim. Hadirin sekalian, kalau saya lihat ya dari 4 ciri-ciri ini bisa dijelaskan juga kalau dari pertama ya teduh, 2 lembut, kemudian akrab dan mudah atau suka menolong kepada orang lain, maka dapat kita ambil untuk memudahkan daya ingat kita bahwa kita singkat dengan talam. Ya, kita ingat saja password
kue talam. T-nya itu adalah teduh atau tenang, ya. L-nya adalah lembut, kemudian A-nya adalah akrab, dan M-nya yang terakhir yaitu mudah, ya. Artinya selalu mempermudah urusan dengan orang lain. Demikianlah hadirin sekalian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita selalu menjaga silaturahim ini untuk dapat kita lanjutkan dan mungkin terus kita berusaha untuk ditingkatkan di masa yang akan datang. Kepada Bapak Ketua Paguyuban, Bapak Dr. Haji Rukman, dan semua rekan-rekan pengurus, semua panitia, saya sampaikan terima kasih atas perkenan mengundang saya dan memberikan tausiah dalam acara ini. Mohon dimaafkan kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.